anak-anak kelas 6A SDK Maria Ferrari Maumere. Selamat datang di tahun pelajaran 2020-2021. Apa kabarmu hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Senang sekali pada kesempatan kali ini Teacher Jenny bisa bertemu dengan anak-anak sekalian. Bersama Teacher Jenny, hari ini kita akan memulai pembelajaran tematik. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita awali dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, selama kegiatan pembelajaran, anak-anak harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pembelajaran kita hari ini adalah tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 1. Mari kita memulai pembelajaran kita. Kompetensi yang ingin dicapai pada pembelajaran ini. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian dapat menentukan ide pokok dari teks laporan pengamatan, membuat simpulan berdasarkan teks laporan pengamatan, menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan, menjelaskan cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan, menjelaskan karakteristik kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN, serta membandingkan karakteristik negara-negara di ASEAN terkait kondisi sosial budaya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian juga diharapkan menjadi pribadi yang peduli terhadap tumbuhan dan juga lingkungan sekitar. Ayo anak-anak, coba perhatikan lingkungan di sekitar kita. Apa saja yang kalian lihat? Di sekitar kita, banyak terdapat berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan memiliki berbagai macam manfaat bagi hewan dan manusia. Apa sih manfaat tumbuhan bagi manusia? Manfaat tumbuhan bagi manusia sebagai sumber energi, sumber vitamin, sumber oksigen, pengikat air tanah, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Sedangkan manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Ketika kita mengamati tumbuhan di sekitar kita, kita dapat membuat teks laporan pengamatan. Apa yang kamu ketahui tentang teks laporan pengamatan? Teks laporan pengamatan merupakan teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Isi teks laporan pengamatan yaitu informasi umum, kumpulan fakta-fakta, dan simpulan. Di dalam teks laporan pengamatan terdapat ide pokok atau gagasan pokok. Ide pokok merupakan gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam satu paragraf. Ide pokok biasanya disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok biasanya terletak di awal, di akhir, serta di awal dan akhir paragraf. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal disebut paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Sedangkan paragraf deduktif-induktif merupakan paragraf yang kalimat utama berada di awal dan akhir paragraf. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Cara menentukan ide pokok adalah bacalah setiap paragraf dalam bacaan dengan cermat. Kemudian, cermatilah kalimat pertama hingga terakhir. Dan tentukan kalimat yang merupakan inti atau pokok paragraf. Nah, anak-anak, lalu bagaimana cara mengembangkan gagasan pokok menjadi sebuah paragraf?
Kalian dapat melakukannya dengan cara merangkaikan setiap gagasan pokok dari setiap paragraf tersebut menjadi satu paragraf. Kalian dapat melengkapinya dengan menggunakan kalimat-kalimat pendukung sebagai penjelasan atas gagasan pokok tersebut. Perhatikan contoh teks laporan pengamatan berikut. Dari contoh teks laporan pengamatan tersebut, kita dapat menentukan ide pokok setiap paragraf. Teks laporan pengamatan yang berjudul Bagaimana Tanaman Jagung Berkembang Biak memiliki 5 paragraf. Ide pokok berdasarkan teks laporan pengamatan yang disajikan tadi adalah: berdasarkan ide pokok teks laporan pengamatan tadi, dapat kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Contoh paragraf adalah seperti berikut ini. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Jagung dikembangbiakan dengan biji. Pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik. Bunga yang sudah mengalami pembuahan akan terus tumbuh dan berkembang menjadi jagung. Biji jagung yang sudah tua bisa ditanam kembali dan akan tumbuh menjadi jagung. Dari contoh teks laporan pengamatan tadi, dapat kita ketahui bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk mempertahankan keturunannya, menghasilkan individu baru, dan melestarikan jenisnya sehingga terhindar dari kepunahan. Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Mari kita saksikan video berikut ini. Secara umum, cara perkembangbiakan tumbuhan ada 2, yaitu secara generatif melalui proses perkawinan dan secara vegetatif tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif ditandai dengan munculnya bunga. Di dalam bunga inilah terdapat alat reproduksi tumbuhan. Anak-anak hebat, perhatikan bagian-bagian bunga ini ya. Bunga lengkap memiliki bagian-bagian sebagai berikut: tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, mahkota bunga, kelopak bunga, tangkai bunga, dasar bunga, dan bakal biji. Benang sari adalah alat reproduksi jantan, sedangkan putik adalah alat reproduksi betina. Perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari sebagai sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik sebagai sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah sigot. Sigot akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian, bakal buah berkembang menjadi daging buah.
lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain pepaya, jagung, mangga, apel, jeruk, salak, durian, dan padi. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari bunga itu sendiri. 2. Penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi masih dalam satu pohon. 3. Penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis. 4. Penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih satu jenis tetapi beda varietasnya. Berdasarkan macam-macam perantaranya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Penyerbukan zoidiogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Misalnya, burung, serangga, kelelawar, dan siput. Perhatikan cara lebah membantu penyerbukan bunga berikut. Serbuk sari menempel pada lebah yang hinggap pada bunga saat menghisap nektar. Kemudian lebah berpindah dari bunga satu ke bunga lain yang sama jenisnya. Serbuk sari yang terbawa oleh lebah menempel pada putik bunga lain. Kedua, penyerbukan hidrogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh air. Biasanya penyerbukan ini terjadi pada tanaman air seperti hidrilla dan ganggang. Serbuk sari dibawa oleh arus air hingga akhirnya bertemu dan menempel di putik bunga lain yang sejenis. 3. Penyerbukan anemogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contoh tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin yaitu jagung, gandum, dan rerumputan. Tiupan angin membuat serbuk sari terlepas dan serbuk sari terbawa angin. Selanjutnya, serbuk sari menempel pada putik bunga lain. Keempat, penyerbukan antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Penyerbukan dilakukan manusia karena letak benang sari dan putik tidak memungkinkan terjadinya penyerbukan secara alami. Tumbuhan berkembang biak dengan pesat di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali di Asia Tenggara. Negara-negara yang terdapat di Asia Tenggara yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. Negara-negara ini tergabung dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. Organisasi ASEAN terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Organisasi ini berdiri diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Tokoh-tokoh pendiri ASEAN dari Indonesia adalah Adam Malik, dari Malaysia Tun Abdul Razak, Tanat Koman dari Thailand, Raja Ratman dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina. Ayo anak-anak, mari kita cermati karakteristik sosial budaya setiap negara di Asia Tenggara. Pertama, Indonesia.
Penduduk Indonesia menganut agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Penduduk Indonesia terdiri atas lebih dari 300 kelompok etnis. Bahasa resmi negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, Malaysia. Sebagian besar penduduk Malaysia menganut agama Islam. Bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Melayu. Ada juga bahasa Inggris, India, Mandarin. Di Malaysia, terdapat sebuah patung bernama Patung Dewa Murungga. Yang ketiga, Singapura. Sebagian besar penduduk Singapura beragama Buddha. Ada yang beragama Islam, Taoisme, Katolik, dan Hindu. Bahasa sehari-hari adalah bahasa Mandarin, Melayu, Hokkien, dan India. Singapura memiliki lambang negara, yaitu Merlion. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Hal ini disebabkan karena harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakarnya sangat mahal. Yang keempat, Thailand. Sebagian besar masyarakat Thailand beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Thai. Thailand merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Kehidupan masyarakat Thailand dipengaruhi oleh cerita rakyat Ramakien. Yang kelima, Filipina. Sebagian besar penduduk Filipina beragama Katolik. Bahasa resmi adalah bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Penduduk Filipina terdiri atas etnis Tagalog, Ilocano, Cebuana, Hiligaynon Ilonggo, Bicol, Waray, dan Bisaya. Yang keenam, Brunei Darussalam. Sebagian besar penduduk menganut agama Islam. Bahasa resmi adalah bahasa Melayu. Bahasa Inggris dan bahasa Mandarin juga digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Brunei Darussalam terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan sebagian suku Dayak. Yang ketujuh, Vietnam. Sebagian besar penduduk Vietnam merupakan etnis Kin. Sebagian besar penduduk menganut agama Buddha. Bahasa resmi adalah bahasa Vietnam. Vietnam memiliki permainan tradisional, yaitu menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Yang kedelapan, Laos. Sebagian besar penduduk Laos berasal dari etnis Lao dan menganut agama Buddha. Bahasa resmi adalah bahasa Lao. Bahasa yang lain yang dipergunakan adalah bahasa Prancis, Inggris, dan Thai. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Olahraga tradisional di Laos adalah Katau. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Yang kesembilan, Myanmar. Penduduk Myanmar terdiri atas etnis Myanmar, San, Karen, Tionghoa, India, dan Mon. Sebagian besar penduduk beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Khmer. Yang ke-10, Kamboja. Sebagian besar penduduknya merupakan suku Khmer. Ada juga suku Tionghoa dan suku Vietnam. Sebagian besar penduduk Kamboja beragama Buddha. Bahasa resmi adalah bahasa Khmer. 11, Timor Leste. Sebagian besar penduduknya beragama Katolik. Penduduk Timor Leste berasal dari etnik Belu dan Timor. Bahasa resmi adalah bahasa Tetun. Selain itu, bahasa Portugal, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris juga digunakan oleh penduduk Timor Leste. Timor Leste lepas dari Indonesia dan membentuk negara sendiri hingga pada tahun 2011 bergabung dengan organisasi ASEAN.
Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.